Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih ngelanjutin tentang UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada video ini kita bakal lanjutin pembahasan kita dari mulai pasal 76 sampai dengan pasal 100. Oke, kita mulai aja. Pasal 76. Setiap badan hukum atau lembaga pengujian prasarana perkeretaapian yang melakukan pengujian wajib menggunakan tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian, menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian prasarana perkeretaapian yang ditetapkan. Pasal 77. Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi. Pasal 78. Setiap tenaga penguji prasarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian prasarana perkeretaapian dengan menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan. Sehingga memang apapun itu ya, untuk pengujian, apalagi pengujian hal-hal yang sifatnya keteknikan itu atau teknis, itu wajib itu untuk memiliki peralatan yang sesuai dan juga metode yang benar gitu ya, agar tadi seperti kemarin kita bahas bahwa memang dia secara teknis itu mampu untuk layak operasi, dan memang secara teknis itu dia mampu memberikan dia mampu untuk memberikan ini ya, keselamatan dan kenyamanan bagi penggunanya ya. Dalam hal ini kita membahas tentang perkeretaapian, sehingga memang harus baku terhadap metode dan prosedural yang ada. Kemudian pasal 79, tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian. Pasal 80 ayat 1, pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. Ayat 2, sertifikat kecakapan pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ayat 3, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Nah, ini penjelasannya ayat 1 tadi. Yang dimaksud dengan petugas meliputi antara lain petugas pengatur perjalanan kereta api, tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, dan penjaga perlintasan kereta api. Oke, di ayat 4-nya ini sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Pasal 81, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib mendapatkan tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas. Wajib menempatkan tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas. Pasal 82, penyelenggara prasarana perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 81 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan izin operasi. Pasal 83, ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-7, pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian. Di pasal 84 ayat 1, pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkan rencana induk perkeretaapian. Ayat 2, pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disosialisasikan kepada masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian.
pemegang hak atas tanah, pemakaian tanah negara atau masyarakat hukum adat yang tanahnya diperlukan untuk membangun prasarana kereta apian berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat keempatnya, pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 sebelumnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 85 ayat 1, apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pelaksanaan pembangunan prasarana perkereta apian dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang tanahnya itu tidak ada deal atau tidak tercapai kesepakatan gitu ya untuk dibebaskan lahannya dan juga tidak dapat dipindah gitu rencana pembangunan relnya contohnya, maka memang hak atas tanah tersebut memang harus dilepaskan secara terpaksa gitu ya, karena memang kereta api ini kan memang salah satu fasilitas untuk pendukung ekonomi ya, sehingga memang perlu untuk diprioritaskan gitu dalam eh, proses pembangunan bangsa gitu. Pasal 86, tanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau badan usaha dalam rangka pembangunan prasarana kereta apian disertifikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Bagian ke-8, tanggung jawab penyelenggara prasarana perkereta apian. Pasal 87 ayat 1. Penyelenggara prasarana perkereta apian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkereta apian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkereta apian. Nah, penjelasannya yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak-pihak selain penyelenggara sarana perkereta apian dan pengguna jasa. Yang dimaksud dengan pengoperasian prasarana perkereta apian adalah kegiatan yang terkait dengan operasional prasarana perkereta apian. Ayat keduanya, tanggung jawab penyelenggara prasarana perkereta apian kepada penyelenggara sarana perkereta apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan perjanjian kerjasama antara penyelenggara prasarana perkereta apian dan penyelenggara sarana perkereta apian. Ayat ketiga, penyelenggara prasarana perkereta apian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggara prasarana perkereta apian. Kemudian di penjelasannya yang ayat 3 ini, musibah yang dialami oleh pihak ketiga antara lain akibat dari bangunan stasiun roboh, jembatan kereta api ambruk, dan menara telekomunikasi roboh. Itu ya, seperti itu penjelasannya untuk ayat 3 ini. Kemudian di ayat keempat, penyelenggara prasarana perkereta apian bertanggung jawab terhadap petugas prasarana perkereta apian yang mengalami luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkereta apian. Ayat kelima, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Pasal 88. Penyelenggara prasarana perkereta apian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penyelenggara sarana perkereta apian dan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkereta apian apabila pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkereta apian dan atau terjadi keadaan memaksa. Oke, ini penjelasannya untuk yang huruf B ini yang terjadi di keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah force majeure. Ya, force majeure di sini seperti kita ketahui, contohnya seperti mungkin adanya bencana alam, seperti itu ya. Bencana alam yang memang tidak dapat diprediksi mungkin ya kedatangannya seperti itu. Nah, oke, pasal 89, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara prasarana perkereta apian diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9, hak dan wewenang penyelenggara prasarana perkereta apian pasal 90.
Penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang A. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api. B. Menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api. C. Melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pengguna jasa kereta api di stasiun. D. Mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. E. Menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian. F. Menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan sarana perkeretaapian atau pihak ketiga. Bab 7. Perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain. Pasal 91. Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Ayat kedua, pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas. Oke, ini untuk penjelasan ayat satunya. Yang dimaksud dengan jalan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 ayat tahun Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Yang dimaksud dengan tidak sebidang adalah letak jalur kereta api yang tidak berpotongan secara horizontal dengan jalan tetapi terletak di atas atau di bawah jalan. Perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang yang telah ada sebelum ditetapkan undang-undang ini diupayakan untuk dibuat tidak sebidang secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 92 ayat 1, pembangunan jalan jalur kereta api khusus terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang memerlukan persambungan dan perpotongan dan atau persinggungan dengan jalur kereta api umum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 2 harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Ayat kedua, pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. Ayat ketiga, pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin. Oke, selanjutnya pasal 93, pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur kereta api untuk perpotongan atau persinggungan dikenakan biaya oleh pemilik prasarana perkeretaapian. Pasal 94, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakaian jalan. Perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Ayat kedua, penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 95, ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 8, sarana perkeretaapian. Bagian ke-1, persyaratan teknis dan kelaikan sarana perkeretaapian. Pasal 96. Ayat 1. Sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri dari A. Lokomotif, B. Kereta, C. Gerbong, dan D. Peralatan khusus. Oke, berikut ini penjelasannya ya. Yang dimaksud dengan lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan atau mendorong kereta, gerbong, dan atau peralatan khusus antara lain lokomotif listrik dan lokomotif diesel. Huruf B yang dimaksud dengan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang antara lain kereta rel listrik atau KRL, kereta rel diesel atau KRD, kereta makan, kereta bagasi, dan kereta pembangkit. Oke, huruf C tentang gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang antara lain gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Oke, jadi kalau gerbong itu yang ditarik oleh lokomotifnya ya. Kemudian yang dimaksud dengan peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus antara lain kereta inspeksi atau lori, gerbong penolong,
derek atau crane, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel. Oke, pada ayat keduanya, setiap sarana perkeretaapian, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian. Lagi-lagi kuncinya ini ya, wajib memenuhi persyaratan teknisnya dan kelaikan operasi. Jadi harus layak operasi dan memenuhi persyaratan teknis standar yang berlaku, seperti itu. Kemudian pasal 97. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang dimaksud dalam pasal 96 ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, pengujian dan pemeriksaan. Pasal 98. Ayat 1. Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. Ayat kedua, pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat ketiga, pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana pada ayat 1 wajib dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Pasal 99, pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 2 terdiri dari uji pertama dan uji berkala. Kemudian dari pasal 100 ada 4 ayat. Kemudian ayat pertamanya, uji pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf A wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian baru dan sarana perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis. Ayat kedua, uji pertama ini maksud dalam pasal 95 huruf A meliputi uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis, dan uji dinamis. Oke, ini penjelasannya ya, huruf A. Uji rancang bangun dan rekayasa adalah pengujian yang meliputi uji ketetapan dan kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana perkeretaapian. Pengujiannya meliputi rangka dasar, badan, roda, keseimbangan berat, dan kekuatan konstruksi. Huruf B, uji statis adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak. Huruf C, ini maksud dengan uji dinamis, adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan bergerak. Ayat ketiganya, uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat keempat, sarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan izin dari menteri. Oke, baik, mungkin sudah semuanya ya, hingga pasal ke-100. Itu dia tadi pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dari pasal 75 sampai 100. Memang kita dapat tarik kesimpulan ya bahwa memang dalam proses pengoperasian itu harus layak operasi dan sesuai dengan ketentuan teknis. Memang itu suatu hal yang baku ya, dan memang itu harus dipenuhi, baik itu dari metode pengerjaannya, pengujiannya, alat pengujiannya itu harus terstandar, tersertifikasi. Memang suatu hal yang sangat wajib dan perlu itu ya untuk dipenuhi gitu. Apalagi seperti kita ketahui bahwa perkeretaapian ini memang mengangkut banyak penumpang gitu ya, sehingga semua utilitas yang ada di perkeretaapian itu harus bekerja dengan baik. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.